Shalom, salam damai bagi saudara-saudara semua yang bersama-sama di dalam mendengar renungan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, puji dan syukur kepada Tuhan yang memberkati kita, melindungi kita, dan menjaga kita. Pada waktu ini, judul renungan kita adalah Aku harus meninggalkan dosa yang terakhir sekalipun. Dan ayat renungan di dalam 1 Tawarik 21 ayat 8, berkatalah Daud kepada Allah, Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Sebagai seorang manusia, maka tidak akan lari dari dosa, karena dari awal manusia pertama sudah melakukan dosa. Tetapi marilah kita pada saat ini meninggalkan dosa kita walaupun itu dosa yang terakhir. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihatkan agar kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Meskipun di mata orang lain kita terlihat hidup suci dan bermoral, tetapi di dalam jiwa kita mungkin saja tersembunyi suatu sikap yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena dosa-dosa itu tidak terlihat dan tersembunyi di dalam hati, maka kita cenderung mengabaikannya sampai keberadaan dosa-dosa tersebut tampak melalui tingkah laku kita. Saudara-saudara, kehidupan Raja Daud menggambarkan kedua aspek dari dosa ini. Pertama, seperti ini. Apa yang Raja Daud lakukan? Nafsu birahi Raja Daud terhadap Batsheba telah membawanya pada perzinaan dan pembunuhan yang nampak dan nyata, serta membawa kesusahan besar bagi hidupnya sendiri dan celahan bagi bangsa Israel. Yang kedua, di usia senja, Daud menyerah pada hasutan setan untuk mengadakan pertentangan. Hal yang kelihatannya tidak berdosa itu ternyata telah membuat Allah murka. Karena dengan demikian, Daud menyombongkan kekuatan tenteranya. Di sini terjadi kemerosotan yang tidak kentara dalam diri Daud. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat bersama-sama. Dari mula hidup Daud, dia percaya kepada Tuhan, serta apa saja yang dia akan lakukan, dia akan serahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan selalu membuat mukjizat membantu Daud, tetapi Daud menimbulkan kesombongan dirinya dan dia tidak lagi mengandalkan kepada Tuhan, melainkan hanya kemampuan akal pikirannya sendiri sebagai manusia. Itulah yang terjadi kepada Daud. Saudara-saudara, di luar orang lain mungkin melihat bahwa kita berhasil memenangkan peperangan melawan dosa, namun kita harus senantiasa waspada terhadap dosa-dosa, terutama kesombongan. Dosa-dosa tersebut dapat menyebabkan kita tersandung dan jatuh, bahkan di akhir perjalanan hidup kita juga. Saudara-saudara, pelajaran kita mengajak membawa kepada kita pada hari ini. Apapun dosa yang ada di dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan, serahkan itu, mohon pengampunan daripada Tuhan. Kesombongan adalah batu yang membuat banyak orang tersandung. Kasih Tuhan membuatkan manusia berhikmat. Inilah renungan kita pada hari ini, yang membawa kepada kita supaya melihat kepada kasih Tuhan, yaitu mengampuni kita di atas segala dosa kita apabila kita
menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih karena saudara-saudara dapat mendengar renungan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.